Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan penilai UKIN. Nama saya Sri Rahayu. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 022 Pulau Gajah, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan sekaligus sebagai mahasiswa LPTK IAIN Curug. Pada hari ini, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan praktek mengajar uji kinerja di PPG Pai Daljab Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025. Dan materi saya hari ini adalah mengetahui ketentuan sholat duha untuk kelas 4 SD, fase B, elemen fikih. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Nah, doanya dipimpin oleh ketua kelasnya Iksan. Pada Iksan, dipersilakan. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya sudah hadir ya. Berterima kasih kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah memberikan kita apa? Kesehatan ya. Kemudian masih bisa bernafas ya. Nah, jadi kita banyak-banyak bersyukur ya, supaya hari ini kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, untuk lebih semangatnya menumbuhkan rasa cinta kamu terhadap tanah air kita Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ayo kita mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat. Bagus, teman-teman untuk Amanda. Ada. Jadi bagus, anak-anak ibu berarti belajar di rumah ya. Nah, contoh ya seperti teman kamu Amanda ya. Nah, sehingga dia masih ingat pelajaran yang telah lalu. Tentu anak-anak ibu yang lain masih ingat juga kan? Ya, bagus. Nah, materi hari ini kita adalah pelajaran tentang sholat duha. Nah, siapa yang tahu sholat duha itu apa? Ada yang tahu? Nah, coba Dwi. Kuatkan suara. Ya. Ya, bagus. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Ya, baiklah anak-anak ibu. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, tujuan pembelajaran kita hari ini materi ketentuan sholat duha. Tujuan pelajaran pertama yang kita capai hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat duha. Itu yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan keutamaan sholat duha. Yang ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat. Nah, bisa anak ibu kita mulai belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, ibu mau nanya, tadi pagi bangun jam berapa? 5. Bagus. Melaksanakan sholat apa? Bagus. Sholat semua anak ibu? Bagus ya. Allah pasti suka sama anak-anak yang melaksanakan kewajiban, yaitu salah satunya sholat ya. Kemudian setelah sholat subuh itu ada nggak sholat lagi yang kita lakukan? Ada. Sholat apa namanya? Sholat zuhur. Sholat zuhur itu adalah sholat wajib. Nah, dia bukan sholat wajib, dia adalah sholat sunnah. Nah, yang inilah yang akan kita pelajari hari ini. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat subuh, ya, sebelum datangnya sholat zuhur, ya. Baiklah, untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini yaitu ketentuan sholat duha. Nah, ini adalah sholat duha. Mengenal lebih dekat sholat sunnah yang penuh berkah, ya. Yang pertama kita ibu akan menjelaskan apa sih sholat duha itu. Siapa yang tahu anak-anak ibu? Ada yang tahu? Di tangan ada yang tahu? Coba ya, apa itu sholat duha? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha adalah setelah matahari terbit sempurna kira-kira 15 sampai 20 menit setelah syuruk. Nah ya, udah bagus ya, bagus. Nah, jadi untuk lebih jelas lagi, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha adalah setelah matahari terbit sempurna, ya. Kira-kira 15 sampai 20 menit setelah syuruk, ya. Matahari syuruk artinya matahari terbit dengan sempurna, yaitu jam 8 ya. Nah, itu mataharinya sudah terbit sempurna. Ya, hingga menjelang waktu zuhur, yaitu sampai jam 11 siang ya. Jadi antara jam 8 dan sampai jam 11 siang. Itu adalah arti dari sholat duha. Selanjutnya, berapa rakaat kita sholat duha? Ya, di sini ada sholat duha dapat dikerjakan minimal 2 rakaat. Ya, maksudnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak atau maksimal 12 rakaat. Yang paling afdol atau yang paling utama adalah boleh 4 rakaat ya. Dan yang paling sempurna adalah 8
Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duha raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, Yang artinya saya berniat mengerjakan sholat sunnah duha dua rakaat karena Allah. Apa namanya tadi anak ibu yang kita bacakan? Niat sholat, niat sholat duha. Selanjutnya ada namanya yang tata cara sholat duha ya. Yang pertama adalah berdiri tegak lurus menghadap kiblat, kemudian membaca apa? Membaca niat. Ya, akhirnya membaca niat, kemudian takbiratul ihram ya. Tidak membaca niat takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Langsung membaca doa apa dulu? Doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baru kita membaca surat pendek. Boleh surat pendeknya, boleh surat Al-Ahzab ya, boleh Al-Ikhlas ya, boleh. Nah, kemudian setelah itu baru kita ruku dengan membaca subhana rabbiyal wa bihamdi sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian baru kita iktidal dengan membaca Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa fil samawati wa. Nah, setelah itu baru kita langsung sujud dengan membaca apa nama Ibu? Subhana Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak 3 kali ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warhamni. Kemudian langsung sujud lagi membaca subhana rabbiyal a'la juga sebanyak 3 kali. Nah, itu nanti baru kita duduk tasyahud akhir. Nah, kita langsung aja dari rakaat pertama langsung rakaat kedua. Nah, terakhirnya duduk antara dua sujud dengan membaca tasyahud akhir. Apa bacaan tasyahud akhirnya? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Apalagi dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu baru kita apalagi setelah tahiyat akhir? Salam ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berdiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak ibu, sudah paham anak-anak ibu semuanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, ibu ada tugasnya kita mengerjakan secara berkelompok. Jadi kalian mengerjakan secara berkelompok, mencari jawaban secara bersama-sama, seperti kerjasama ya. Nah, kalau berkelompok dikerjakan secara bersama-sama ya. Ini ada lembar kerja kelompoknya. Ini untuk kelompok 1. Nah, ketua kelasnya nanti yang menulis, yang lain bantu ya. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Lah, boleh dilihat di buku paket untuk mencari jawabannya. Nah, sama-sama mencari. Nah, cari di buku paket. Nah, ya, cari di buku paket. Nah, boleh yang lain bantu ya, cari di buku paket jawabannya. Nah, kerjasama gini. Nah, cari. Nah, ya. Nah, cari sama buku paket boleh ya. Nah, cari
Jawabannya. Jawabannya cari ya. Boleh, diskusi boleh. Bagaimana istri diskusi itu ya? Harus seru. Diskusi boleh seru, tetapi tidak meribut yang lain. Tapi materinya yang kita bahas ya. Nah, boleh diskusi Ebi. Ya. Ada? Nah, boleh cari mana? Nah, mana dia tentang sholat duha. Cari yang tentang sholat duha. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah siap? Sudah dapat hasilnya? Sudah? Nah, kalau sudah baiklah ibu minta kalian membacakan ke depan. Minta dulu kelompok satu. Nah, satu boleh kelompoknya maju semua. Yuk, siapa yang membacakan? Satu orang bacakan. Ayo, kelompok satu dipersilakan. Nah, kelompok satu terdiri dari Zikri, Al-Fahri, Edi, dan Mario. Ini. Dan Zikri yang akan membacakan. Nah, Zikri akan membacakan. Ya, kalau lain, ya. Bacakan Zikri hasil diskusi kamu. Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu dua adalah. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan sholat duha? Kuatkan suaranya. Nah, Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha sempurna kira-kira 15-20 menit setelah syuruk hingga menjelang waktu sholat asar yang yaitu jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nomor 2 lagi apa? Berapa jumlah rakaat sholat duha? Sholat duha dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan yang paling sempurna adalah 8 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Nah, bagus. Betul jawabannya kelompok satu. Bagus ya. Ada yang mau bertanya ke kelompok satu? Oh, coba Iksan. Jam berapa sholat duha? Nah, jam berapa sholat duha boleh dilakukan? Jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nah, betul dah jawabannya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok satu. Dan selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Sudah? Ya, kelompok 2 akan dibacakan oleh Iksan. Nah, dipersilakan Iksan dengan teman-temannya Eja, Giri, dan Fatih. Silakan baca hasil diskusi kalian. Sebutkan minimal 3 kekuatan sholat duha. Nah. 1. Mengganti sedekah. Nah. 2. Cintai Allah. Ya. 3. Dibukaan pintu rezeki. Dibukakan 4. pintu rezeki. Diberikan ampunan dosa. Ya. 5. Mendapatkan ketenangan hati. Ya. 6. Termasuk golongan ahwabin sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, bagus. Betul nggak jawaban kelompok 2? Nah, bagus ya kelompok Iksan, jawabannya betul. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 2? Nah, boleh kelompok 3. Ya, silakan. Apakah sholat duha boleh dikerjakan secara berjamaah? Boleh. Nah, boleh ya, sholat berjemaah boleh dikerjakan secara berjemaah. Apakah itu mau di rumah, di masjid, atau di sekolah?
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآتني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagus ya, menurut anak-anak ibu kelompok 1 dan kelompok 2 betul nggak praktek dan bacaan sholatnya? Bacaan sholatnya udah betul? Nah, sudah bagus ya kelompok 3 ya, jadi yang lain juga bisa belajar dari teman-teman kalian ya. Nah, berarti kelompok 3 sudah bagus, sudah mampu mempraktekkan gerakan sholatnya udah betul dan bacaan sholatnya juga sudah betul, sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang ini boleh duduklah kepada kelompok 3, ibu persilakan duduk. Terima kasih anak-anak ibu. Ya, jadi hari ini kamu sudah belajar tentang sholat duha. Ya, mulai dari apa? Mulai dari niatnya, kemudian apa lagi? Gerakan sholatnya, apalagi anak-anak ibu yang kita pelajari hari ini? Tentang waktunya untuk sholat duha, kemudian berapa rakaat. Seperti kelompok 1 tadi apa? Soalnya? Sebutkan bacaan niat sholat duha. Nah, itu pertanyaan untuk kelompok 3. Tugas tadi apa ibu suruh? Ya, apa yang ibu suruh? Apa yang dimaksud sholat duha? Ya, jadi sudah dijelaskan sama kelompok 1. Sholat duha, apa itu sholat duha? Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu adalah apa? Setelah matahari terbit sempurna, yaitu 15 sampai 20 menit sebelum waktu syuruk ya. Berarti itu jam berapa? Sempurna terbitnya matahari jam 8 ya. Dan batas akhirnya adalah jam 11 siang. Nah, lewat daripada itu waktu itu tidak dibolehkan melaksanakan sholat duha. Itu untuk kelompok 1 ya, bagus ya. Kelompok 2 tadi apa tugasnya? Sebutkan keuntungan Keuntungan atau
sunnah itu adalah dicintai oleh Allah, bukan sholat wajib aja ya, tetapi juga boleh melaksanakan sholat sunnah. Itu membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Yang rajin melaksanakan sholat wajibnya Allah itu sayang, cinta. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, Allah tambah cinta ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 tadi apa tugasnya? Mempraktekkan sholat duha 2 rakaat. Nah, mempraktekkan sholat duha 2 rakaat. Apa tadi? Bagaimana perasaan kalian setelah bisa melaksanakan prakteknya? Senang? Nah, senang ya. Karena ini bisa juga nanti kita ajarkan kepada adik-adik kita ya. Mungkin adik kamu belum tentu belum tahu itu apa sholat duha. Kita di rumah mungkin adik-adik ya, kita perkenalkan apa itu sholat duha ya kan. Jadi kalau kalian nanti mungkin di masjid atau di mana diajak kita sholat duha, kita sudah tahu ya. Nah, berarti kita juga mampu, sudah bisa apa itu gerakannya, apakah itu bacaannya ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Untuk saat ini setelah diskusi, Ibu akan memberikan tugas lain, yaitu dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini untuk kamu, tugas kamu pribadi ya anak Ibu. Nah, ini lembar LKPD-nya, nanti buat namanya ya, buat namanya masing-masing. Ini pesan ya. Nah, boleh dilihat di buku sebagai sumbernya, mencari jawaban ya, buat namanya masing-masing. Boleh ada dari mencari isinya, boleh dari buku paket ya anak Ibu. Kalau yang ini dikerjakan secara individu atau pribadi ya. Nah, ini bedanya diskusi dengan tugas pribadi ya, tugas kelompok. Nah, isi dulu jawabannya. Udah siap anak-anak Ibu? Udah dikumpul? Udah siap kan? Sini kumpul ya. Nah, kumpul. Nanti tugas kalian ini akan Ibu periksa dulu. Setelah itu baru Ibu kasih ke kalian. Jadi kesimpulan hari ini adalah pengertian sholat duha. Sholat sunnah yang dilakukan atau yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu adalah setelah matahari terbit sempurna ya. Kira-kira 15 sampai 20 menit sebelum waktu syuruk ya. Kemudian sholat duha dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 11 siang sebelum masuk waktu zuhur ya. Kemudian keutamaan dari sholat duha adalah akan dicintai oleh Allah ya. Jadi anak-anak Ibu, kalau mau dicintai Allah, disayang Allah, kita harus rajin melaksanakan sholat duha atau sholat sunnah lainnya ya. Nah, sedangkan sholat wajib itu wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sholat duha ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah, supaya apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah ya. Kemudian juga bisa untuk membuka pintu rezeki ya, pintu rezeki dan memberi ketenangan kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian terakhir adalah tata cara gerakan sholat duha dan bacaan. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah bisa ya, mulai dari gerakan sampai bacaannya ya, mulai dari mina sampai ke salam yang terakhir. Baiklah anak-anak Ibu,
Terima kasih anak-anak ibu hari ini sudah dengan semangat belajarnya hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan besok anak-anak ibu lebih semangat lagi ya. Karena dengan kita semangat belajar, kita akan menjadi apa? Orang apa? Orang yang pintar dan bisa menjadi orang yang sukses ya. Menjadi kebanggaan orang tua dan guru kalian. Nah, seperti ibu akan bangga nanti kalau melihat kalian sukses. Jadi sukses itu dimulai dari kecil. Nah, bagaimana mau sukses? Ya salah satunya kita harus rajin belajar, apalagi disiplin waktu ya. Nah, itu kuncinya ya. Kemudian menjalankan kewajiban, melaksanakan perintah siapa? Perintah Allah dan menjauhi apa? Menjauhi larangannya. Baiklah anak-anak ibu, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sholat sunnah juga, masih sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Jadi anak-anak ibu, supaya besok kalau ditanya ibu apa, boleh dulu belajar di rumah. Ya, boleh belajar dulu di rumah ya. Cari sumbernya apakah di buku, boleh juga di YouTube atau di Google, boleh ya. Jadi kalau supaya anak ibu lebih tahu, boleh belajar dulu di rumah sebelum kita belajar di sekolah. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Ini untuk tugas di rumahnya, dikerjakan di rumah ya anak-anak ibu. Ini ada gambar sepertinya. Ya, ini nanti tugasnya di rumah ya. Tugas di rumah. Atau disebut dengan apa? PR ya, pekerjaan rumah. Ya. Nah, ini kalau kita cari dulu sendiri, kalau tidak dapat boleh kita bertanya sama kakak, sama abang atau orang tua ya. Nah, besok kita akan di pertemuan besok. Kumpul ya. Jadi anak-anak ibu, tugas ini adalah pekerjaan di rumah ya. Ini bukti juga, sebagai bukti bahwa kamu menghargai guru kalau kamu kerjakan. Jadi tugas ini PR ini harus dikerjakan. Baiklah anak-anak ibu semua, terima kasih. Kita sudah belajar hari ini dengan semangat. Semoga hari ini ilmu yang sudah kamu pelajari, kamu pahami dan bermanfaat untuk kamu dan masyarakat ya, dan bisa menjadi kebanggaan